Kota Medan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak paket-paket kita yang sudah kita lakukan dan banyak juga yang masih dalam bentuk stock shot belum sempat diedit. Tapi tidak ada masalah karena yang kita bicarakan kemarin-kemarin itu lebih tinggi faktualnya daripada aktualnya. Tapi tadi pagi telepon aku ada hal-hal yang aktual. Nah tentu dalam pemberitaan kan dua itu hal ya, Anmadi. Bahwa aktual dan faktual. Pertimbangannya adalah fakta. Tetapi yang akan ditampilkan adalah sering itu yang aktual. Karena masih panas, kata orang. Fresh from the oven. Jadi pagi ini kita kumpul karena ada hal-hal yang aktual yang mungkin ini nanti sore atau nanti malam atau besok pagi sudah keluar. Karena dia masih aktual. Peristiwa berjalan. Nah, kalau faktual, itu yang timeless. Kita bisa taruh misalnya 3 hari lagi, 4 hari lagi. Nah, apalagi pertimbangannya, lihat kemarin begini. Yang kita bicarakan kemarin itu, paket-paket kita sebelumnya, ada beberapa yang evaluasi. Evaluasi itu bisa kapan saja. Dan ada yang orientasi. Nah, yang ini hari yang ditawarkan oleh Atmadi, karena dia adalah mata kita di masyarakat, sebagai orang yang punya media, dia bilang ada hal-hal yang bagus di Medan ini sekarang. Good news. Aku bilang, aku butuh good news. Karena selama ini kita kayaknya pembawa berita jelek aja. Adalah kecurangan sana, adalah kecurangan sini, adalah sini. Kita mau bicara yang baik dulu. Atmadi. Ya, perkembangan baru adalah yang dilakukan si Bobi. Perkembangan barunya seperti segelas air untuk dahaganya warga Medan. Warga Medan yang selama ini dahaga, haus akan perubahan, haus akan tindakan, haus akan kedisiplinan, haus akan konsekuensi, haus akan konsisten dan lain sebagainya. Ternyata Bobi mulai memenuhi hal itu. Yang pertama, itu sudah berjalan lama. Perubahan bangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan IMB. Itu seperti yang lalu kita sebutkan di MPC ini, kalau itu ditindak, itu bisa 60-70% itu gedung-gedung itu semua bermasalah. Ternyata ada gedung namanya apartemen Diskondro. Diskondro itu adalah apartemen. Oleh pemiliknya, kemudian itu diubah menjadi hotel. Kenapa diubah? Karena kalau dia tetap menjadi apartemen, itu pajaknya 4%. Tapi kalau hotel, pajaknya 0,4%. Nah itu dia. Nah itu sebelum Bobi diangkat menjadi wali kota Medan, itu sudah diributkan oleh DPR. Tetapi tidak jalan, mentok di situ saja, berhenti. Nah oleh siapa? Si Bobi itu langsung action. Laporkannya ke Kejatisu dan Kejatisu bertindak. Bertindaklah Kejatisu dan akhirnya Kejatisu menyelamatkan keuangan Pemko Medan 9 miliar. Dari hasil yang seharusnya 4% dibayar jadi 0,4%. Pajak ya? Pajak dan IMB. IMB-nya apartemen. Kemarin terjadi serah terima Kejatisu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyerahkan dana 9 miliar itu yang menjadi milik Pemko selama ini. Satu hal, Wer, di mana ini tempatnya? W-nya belum dapat Wer-nya. Di mana ini? Di mana ini? Di Medan. Ya. Pos Medan itu kan ada daerahnya. Labuan. Daerah Labuan. Itu bangunan berapa tingkat? Bisa detail di? Oh, itu kurang tahu tingkatnya. Tapi jelas apartemen tuh. Pantas dia, kalau kenapa orang sekarang cenderung apartemen itu dikomersialkan menjadi seperti apa? Seperti hotel. Hanya itu, di Jakarta juga begitu. Kita dulu kalau meeting dari daerah datang, itu tinggalnya di apartemen yang udah dihotelkan. Jadi kita nyewa satu apartemen, udah ada berapa kamar. Nah itu hitung kita juga bisa lebih efisien, tapi itu mungkin ya, ngejar pajak tadi itu ya. Itu begini. Nah, ini kita belum tahu lagi. Terus belum diinvestigasi. Kami Intep mau menginvestigasi. Ya. Berapa itu warga yang harus bayar selama ini? Karena selama ini itu warga harus bayar seharga apartemen. Tapi dia bayar seharga hotel. Nah, itu berapa banyak ya masyarakat yang dikorbankan itu? Nah, kita belum tahu. Aku kalau ini keke aja tuh di banyak kali kota Medan begitu. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang kedua ya, ini juga informasi. Ya. Informasi ini masih panas. Daya mungkin udah dengar juga ya. Kami sudah beritakan semalam. Itu ada oknum anggota DPRD Medan
Ya. inisialnya P, PM, inisialnya PM, rupanya selama ini itu menjadi backing gedung-gedung bermasalah di Medan. Misalnya tidak punya IMB, udah itu yang dari IMB 2 bangunan tingkat 2 dijadikan 4, kemudian bangunan-bangunan 1 tingkat menjadi 3 tingkat, nah itu dia backingnya. Nah itu anehnya, itu atau belum? Ya, yang tertariknya itu diungkapkan oleh dinas TRTB, dinas TRTB, diungkapkan oleh dinas TRTB. Alasan dinas TRTB mengungkapkan itu, kami didesak oleh Pak Wali Kota. Kenapa tidak bisa ditindak itu hal-hal yang seperti itu? Saya sudah dengar banyak kali bangunan-bangunan yang bermasalah di Medan. Dia menjawab, itu di backing oleh si ini. Siapa itu? Dibuka. Diaminkan lagi oleh Kasat Pol PP. Kami tidak berani tindak karena itu di backing oleh oknum anggota DPRD Medan. Berarti orang kuat lah dia itu ya. PM itu adalah anggota DPRD Medan komisi sekian yang memang menangani soal bangunan. Tapi tidak orang kuat. Ya. Jadi gini, masalah orang kuat Bang, dari dulu memang orang berani buat segala sesuatu yang menyimpang dari undang-undang atau hukum di Medan itu atau di mana lah. Itu pasti ada backing. Nah, kan semua begitu. Jadi kalau maksudnya kayak ini lingkaran setan, kalau mau lingkaran setan ini berhenti, setan ini tangkap. Baru nggak muter-muter lagi kan gitu. Gini ya, Setan protes nanti. Terus begini, aku tertarik dengan apa yang dikatakan Hari tadi ya, bahwa di awal-awal katanya ya setidak-tidaknya kontribusi MPC ini ya sudah mulai terlihat ya dengan apa yang faktual yang disampaikan oleh Madi tadi kan begitu. Selama ini kan kita sedikit ada pesimis ya dengan pejabat dengan calon wali kota kemarin itu kan begitu ya. Kemudian kita desak, kita push ya untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan terlihat bahwasanya ada rasa-rasanya yang kita puas dari MPC ini ya. Melihat bahwasanya segala semua yang kita bahas dan kita baca ini hari ini udah dicontohkan atau udah digambarkan oleh wali kota Bung Madi tadi kan begitu ya. Antara lain pertimbangannya gini Bang. Oke. Pertimbangannya gini Bang, kelihatannya menurut saya, menurut pribadiku ya, menurut pribadiku ini wali kota Bobi Nasution ini kutek Bang. Kutek, kuping tipis. Dia kuping tipis. Responsif ya. Tapi kuping tipis dalam artian positif. Ada orang kutip atau kuping tipis itu dalam artian negatif. Ya. Tidak mau dengar seperti itu. Ini enggak mendengar persoalan atau masalah-masalah yang menyangkut misalnya kejelekan Pemko, itu dia segera tindak. Ya. Dalam rapat-rapat koordinasi pun dia bilang, saya udah mengucapkan berkali-kali di sini, tapi kalian semua tidak jalankan. Mau jadi apa nih Pemko? Udah begitu dia. Ya, bagus. Iya, jadi kadang-kadang gini juga. Kenapa orang pesimis setiap ada penggantian wali kota? Ini wali kota ini ibarat produk. Itu kan yang berganti-ganti cuma bungkus-bungkusnya doang. Orang tahu isinya itu aja. Jadi orang pesimis. Makanya sekali ini begitu kegigit, ada cabai rawit pula di dalam kan. Wah, ini lain ini punya barang nih. Kan kira-kira gitu. Ada shock terapi dikit, baru terasa barang itu kan. Harapan yang seperti yang diharapkan Jaya sebagai anggota masyarakat Medan kan begitu ya. Ya mewakili kota Masum, mewakili kota tersendiri kan. Oh, saya ditekankan kali Bang. Saya ditekankan kali kota Masum itu dia nggak pakai backdrop. Mesti ditegaskan kalau dia tak ada semangat kota Masum. Ya kan gitu. Ya jadi kan gini ya kira-kira barangkali ya mudah-mudahan doa kita seperti yang dibilang Madi tadi ya, kalaupun itu merupakan segelas air untuk masyarakat yang dahaga, ya ini mudah-mudahan bertahan. Jangan karena ini baru awal-awal, ya baru masih semangat masih tinggi. Dia lihat ada hal-hal yang bisa membuat citra dia naik, ya akhirnya nanti belakangan setelah dia ikut di dalamnya, kontaminasi itu kan pasti juga akan terasa kan gitu. Medan ini lain juga, walaupun kita orangnya jujur, objektif atau apa, tapi cepat juga bisa terpengaruh juga. Lama-lama kutip tadi jadi kutip, ya kan? Kuping tebal juga dari kuping tipis kan begitu. Itu mah aku doanya itu aja barangkali.
Tapi aku tadi pagi waktu kita membuatkan sedikit macam brainstorming, aku tertarik karena aku lihat ini hal nyata. Ada tindakan nyata dari Bobby yang positif, yang pantas kita kasih acungan jempol dan pantas kita bicarakan. Ya, Karena ya. kita juga tidak mau ini ange-ange ci ayam katanya kan. Dia panas-panas ayam. Gebrak, diam, gebrak dia. Ini maunya terus gebrakan ini. Adapun mengenai tadi yang backup tadi, yang backing tadi, MP atau PM atau apa namanya, kan di anggota DPR. Kan dahsyat yang DPR ya. Ibadah anggota DPR yang bisa masuk mempengaruhi eksekutif. Nah, itu luar biasa. Dan aku sebenarnya mau terbuka aja. Dari partai mana kawan nih sebetulnya? Apa kekuatannya? Kan orang kuat itu. Yang penting kita nggak sebut namanya, tapi ciri-cirinya kita sebut lah. Boleh itu ah. Partainya boleh disebut di sini. Ya aku rasa nggak ada masalah. Biar partai itu bisa membersihkan dia punya kader. Partai itu kita minta membersihkan kadernya, kan begitu. Iya. Nah, nanti kalau Mana tahu kawan-kawan awak nih ketuanya kan gitu ya. udah tuh bang, takutnya kalau partainya malah marah dan membela, mungkin terima setoran pula itu partainya. Nah kita ada bicara aja langsung. Kenapa partainya apa? Kan partai itu kan banyak orang. Paling ketuanya marah. Kalau ketuanya marah ada sama Bang Halis aja beres. Ya, kita panggil dia untuk kita podcast ini terus kan gitu. Kau kan wakil kami bilang. Bolehlah kami teke-teke kepala kau bilang. Jadi dia Isari, jadi dia itu kuat kan karena partainya. Jadi nggak mungkin lah kalau dia kuat karena partainya kemudian itu yang membuat dia kuat tanpa tidak dapat kontribusi kan impossible. Jadi kan betul nggak? Kalau orang itu kuat karena ada. Aku kepingin tahu deh, partainya apa? Ini itu kemarin berita yang terakhir bahwa ketua BKD itu bilang kalau memang betul itu kejadian itu atau tudingan itu laporkan ke BKD DPRD. Yang ngomong ini ketua BKD ini satu partai sama yang melaksanakan kesalahan ini. Oh, udah dapat kutangkap lah itu Madi. Bang bilang apa bang? Siap Madi, dia menjaga kode etik ini. Partai apa bang? Ya, kalau sudah ketua BKD-nya udah jelas satu partai sama yang apa, udah jelas siapa ketua BKD. Bukan bang, aku sama Idris. Orang Medan tahu lah, awak nggak tahu. Aku sama Idris di Jakarta ini, bang. Kami nggak tahu BKD Medan siapa. Kalau kita di Medan tahu lah. Ya biasanya kalau yang jadi ketua BKD itu adalah partai yang pemenang kan itu biasanya kan gitu. PDI gitu ya lah selesai. Kalau itu faktanya kan tinggal pembuktian aja. Iya. Jadi sekarang kita lihat kalau dia di recall ya, atau di PAW kan, nah itu baru berarti partainya bersih. Tapi kalau partainya tidak PAW kan dia atau tidak merecall dia, kita boleh bertanya dong, berarti setoran bagus. Karena kita udah tahu bang, rahasia umum bahwa semua anggota harus cari uang. Tadi kan udah bekekeh si Jaya. Dia sangat paham itu. Jaya. Kekeh dia tuh kita tanya tuh kenapa dia bekekeh tadi. Kondisi. Coba kau bekekeh dulu Jaya. Horas Kota Medan.